Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Kardi dan Ibu Ningsih, yang mana pada hari ini mengadakan acara 7 bulanan putrinya yang bernama Revani Dwi Wahyu Aji Caraka dan Muhammad Ijlal Rahim. Semoga anaknya, ibunya dan anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para asatidzah, Ibu Haja Dede beserta jamaahnya, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muzammil. Kalau Ibu Dede nama pengajiannya Irhamna ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Al-Muzammil ada di Al-Quran. Khusus nama suratnya surat Al-Muzammil. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir untuk memenuhi undangan yang mana pada siang sore ini, yaitu acara 7 bulanan. Salawat dan salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semua kelak di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ada di dalam juga ada. Saya kutip Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Dan sudah ya, jangan lama-lama, capek duduk. Jadi kayaknya sebentar aja ya. Ya, setuju nggak? Yang di luar menak aja, makanannya banyak sih. Anteng. Kelihatan Pak Ustadz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, acara ini adalah 7 bulanan. Acara 7 bulanan ini kalau dilihat dari syariat Islam sebenarnya tidak ada secara khusus
ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita untuk mengadakan 7 bulanan. Gak ada, ya. Yang ada adalah bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah karena hamil. Hamil itu adalah titipan Allah. Karena ini mendapat amanat titipan dari Allah, si ibu dan sekeluarga, suami dan keluarganya merasa bersyukur mendapat amanah, dan amanah itu harus dijaga. Barang siapa bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatnya. Apa itu Al-Qur'annya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka akan kutambahkan. Lazidannakum wa la in kafartum, jika engkau mengkufuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya pembalasanku sangat dahsyat. Lasyadid. Jadi bersyukur. Yang pertama perintahnya adalah bersyukur. Ada kaitannya juga dengan budaya. Ada ya budayanya. Kalau orang di Jakarta atau di Sunda atau di luar Jawa, ada nggak 7 bulanan? Ada ya. Tapi kalau di Jawa ada memang tradisi budaya namanya 7 bulan. Ya. Dan ada tata caranya. Gak sembarangan kalau sudah kaitan dengan adat istiadat. Dimadiin dengan kembangnya 7 rupa. Apa itu? Bener ya? 7 rupa. Sudah gitu nanti diikat pakai kain, ya. Itu sebagai lambang, sebagai simbol bahwa nanti kelak kalau melahirkan dalam keadaan sehat, bayinya sehat, ibunya sehat. Belum lagi nanti ada makanannya. Ada makanannya. Itu tradisi atau budaya 7 bulanan. Ada juga sebagian daerah, sebagian. Nah, kalau 7 bulanan berarti satu sisi ini berkaitan dengan budaya 7 bulan. Tetapi juga satu sisi lain ada perintah untuk bersyukur. Ya. Bagaimana kalau dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Allah menciptakan ketika terjadi pembuahan. Fa khalaqnan nutfata 'alaqah, dari nutfah ke alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, mudghah kemudian idhoman. Itu selama 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Ada 40 hari 3 kali. Jadi dari alaqah berubah menjadi dari nutfah berubah menjadi alaqah ketika terjadi tercampur suami istri. Ketika itu gol masuk, nutfah itu adalah mani. Mani itu bersarang di dalam rahim ibu atau istrinya selama 40 hari. Itu berubah menjadi dari nutfah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu darah kental.
Ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, dari alaqah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu adalah daging. Ya, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, setelah daging itu selama 40 hari lagi menjadi ada tulangnya. Setelah ada tulangnya, fakasawnal 'idhama lahma summa khalqan akhar summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu kemudian barulah Allah menciptakan yang lainnya. Apa itu? Ruh, berupa ruh. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya 40 hari 3 kali 40 kali 3 120 hari. 120 hari itu berarti sama saja 4 bulan. Nah, makanya ada sebagian yang lain mengadakannya 4 bulanan. Kenapa 4 bulanan? Karena saat itu ruhnya dimasukkan ruhnya. Kemudian apa yang setelah itu? Setelah itu kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat kebaikan, mencatat halnya. Yang pertama rezekinya, jodohnya, ajalnya, dan jadi orang baik atau tidak. Nah itu ada. Jadi sebagian ada yang 4 bulanan. Sebagaimana Pak Ustadz, kalau 7 bulanan gak ada masalah. Karena apa? Tujuannya adalah syukuran, agar bayi, orang tuanya, dan semuanya ketika lahir dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga si Revani dan bayinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tujuan utamanya adalah bersyukur. Ada kaitannya juga dengan adat istiadat. Terus apa yang harus dilakukan sebagai suami istri? Ya, yang tegas, yang jelas tugas istri adalah menjaga janin yang sedang ada di dalam perutnya. Itu adalah amanah. Amanah Allah harus dijaga. Terus apa yang dilakukan suami? Yang dilakukan suami adalah mendukung kondisi sang istri. Apa yang harus dilakukan? Makanlah makan yang sehat, yang bergizi. Kalau lagi hamil bukan sendirinya saja, tapi ada 2 yang harus dikasih makan, ibunya dan bayinya, janinnya. Jadi makanan yang dimakan adalah makanan yang bergizi. Bagaimana suaminya? Suami berkewajiban memberi makan, menjamin makan istrinya makanan yang bergizi. Yang kedua, ikuti arahan dokter. Biasanya kalau sudah hamil pasti kontrol dengan, ya kan? Bagaimana Bu, dilihat, ya kan? Ada perkembangannya. Bulan 2, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Terus dikontrol sama dokter perkembangan janinnya. Ikuti arahan dokter. Kemudian yang ketiga, menjaga emosionalnya. Biasanya ada perkembangan hormon sehingga sang istri kadang-kadang yang melakukan sesuatu yang aneh. Kalau orang sini bilangnya apa itu? Nyidam. Jadi kalau nyidam, kalau bisa jangan aneh-aneh. Ada orang yang nyidam kepengen ngusap kepala plontos orang itu. Mas,
Saya kepengen megang, nggak tahu inget apa itu, kepala yang blontos punya orang, kepengen pengen dilus, nggak tahu mimpi apa. Suaminya bilang, "Mas, mohon maaf ya, punten banget, ada apa? Istri saya lagi nyidam, kepengen ngusap." Untung laki-lakinya ngerti, pernah punya istri. Nah kalau nggak punya istri, belum pernah, kurang ajar orang, kepala saya dilus-lus. Ya, aneh-aneh kan? Nah, yang asem-asem biasanya nggak dimakan, makan. Asem. Malam-malam, ya Allah, itu kalau lagi nyidam, bau suami itu. Suaminya pergi kerja, berangkat, pulang, mandi, ketemu istrinya kan lagi hamil, mandi, bau katanya, ditutup hidungnya, suruh mandi. Pas mandi wangi karena pakai sabun, selesai mandi dengan sabun, aduh, gak kuat bau sabun. Terus gimana? Pengalaman ya. Udah malam belum pulang, di mana? Masih di sekolah, masih di kantor. Jam segini masih belum pulang. Dia udah pulang, pas pulang belum mandi. Aduh, jangan lewat sini, lewat sana. Suaminya harus ngerti karena ada perubahan hormon. Masak nasi, kenapa nggak masak nasi? Nggak mau. Suaminya suruh masak suaminya. Aduh, baunya sampai ke depan, tutup pintu, masuk. Nggak mau itu bau nasi. Aduh, macem-macem lah itu namanya perubahan hormon. Sehingga ada lagi perkembangan berikutnya, diajaklah si janin itu untuk berkomunikasi. Ya, caranya bagaimana? Menurut medis, bayi yang umurnya 4 bulan ke atas, 5 bulan ke atas, itu si janin sudah bisa mendengar suara yang ada di luar. Jadi sekali-kali bayinya ini, Dede, oh bukan Bu Dede ya. Enggak, lagi enggak ngeh. Jangan nakal ya, tuh kan nendang-nendang. Jangan galak-galak ya, nendang mama, gitu kan. Jadi suara-suara yang di luar si bayi bisa mendengar. Apalagi kalau suami istri berantem. Waduh, yang bayinya suara apaan itu? Nah, kalau kita umat Islam disarankan kalau lagi bayi sudah ini dibaca setel. Kalau nggak bisa baca Quran, paling nggak ada TV, ada kaset, ada HP, ditaruh di perutnya nih. Ya kan? Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna tara. Itu bayinya tenang dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita dangdut? HP-nya di sini. Jangan-jangan nanti bayinya Nah, jadi sekali lagi diajaklah berkomunikasi. Nah, jadi nggak apa-apa. Kakinya udah ganti lagi. Berarti sudah kelamaan saya. Udah cukup, sekian, itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Remani yang sedang hamil nanti kelak sehat walafiat dan bayinya, dan mulai sekarang sudah siap-siap memberi nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Gak kayak zaman dulu, Ibu.
Kalau orang zaman dulu belum ada HP, mau ngasih nama anak aja bingung, ya kan? Bingung kan ngasih nama anak, nanya-nanya ke orang-orang yang ngerti, orang yang pintar segala macam. Itu kalau bingung-bingung sesuaikan saja dengan bulan. Nah, bulan lahirnya bulan Januari dikasih nama Januari. Februari? Febri. Kalau laki-laki Febri. Kalau cewek? Kalau bulan Maret? Apa tuh? Kalau bulan Maret? Mar. Ah. Kalau bulan April? Aprilianto. Mei. Melani. Mei. Juni. Juniati, Junianto, Juli, banyak nih Juli. Agustus, Agustina, Agustianto. Nah, bulan September, Septi. Oktober, Oktaviani, banyak ya. Itu di bulan. Kalau sesuai dengan bulannya. Ada juga yang kadang-kadang sesuai dengan keadaan. Lahirnya pas 17 Agustus, kasih nama Merdekawana. Merdekawati. Iya. Pas lahirnya gede. Kalau orang Jawa masih nama Delek, Boncel. Pas lahir kecil dikasih nama Trisi. Delek. Gabus yang besar itu namanya delek. Bukan salah. Sekolah zaman dulu susah memang, belum ada HP. Zaman sekarang kan sudah pinter. Tinggal buka Mbak Google, lahir tanggal sekian, bulan sekian. Tolong buatkan nama buat saya yang ganteng. Karena anaknya laki-laki muncul, nama-namanya banyak banget. Tinggal pilih. Ya, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sekalian doa. Doa ya. Kalau saya datang. Mohon kesediaannya untuk berdoa untuk Revani dan bayinya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi'lan wa yukafi masidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Revani Dwi Wahyu Acaraka dan Muhammad Iqbal Lafi bersyukur pada hari ini karena istrinya Revani Dwi Wahyu Acaraka hamil 7 bulan dan anak pertama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak ini anak yang kelak menjadi anak yang saleh salihah. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang, sehat walafiat, dan kedua orang tuanya diberkahi ya Allah, dimudahkan rezekinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma fad waladihi madama fi batni zaujatihi washfi anta syafil la sifa illa sifahuka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma sawwirhu fi batni zaujatihi suratan hasanatan wa
wa tabbat qalbahu imanan bi Rasulillah. Allahumma ahrijhu min batni zawjatihi waqta wiladatiha sahlan wa tasliman sahlan wa tasliman sahlan wa tasliman. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan wa aqilan dakhil hadiqan aliman amilan. Allahumma tuwil umurahu wa sahih jasadahu wa hassin khuluqahu wafsih lisanahu wa ahsin sautahu liqiraatil hadisi wal qur'anil adim bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum